Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita ini kenikmatan banyak sekali. Di antara kenikmatan itu adalah kenikmatan semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kita ketahui bersama dalam ayat ini meninggikan orang-orang yang berilmu, yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maka ini merupakan keutamaan bagi mereka yang menuntut ilmu syar'i. Dan ilmu itu adalah merupakan warisan para nabi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafirin. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah memperoleh keberuntungan yang banyak. Maka faedah dalam hadis yang mulia ini bahwasannya para nabi tidaklah mewariskan dirham maupun dinar. Tidak mewariskan kekayaan mereka yang banyak, limpah ruah, berupa dinar ataupun dirham. Namun mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu mereka tersebut dengan baik, maka dia telah memperoleh keberuntungan yang banyak. Itulah nikmat ilmu. Kita ketahui bersama bahwasannya orang yang berilmu akan mendapatkan seluruh kebaikan. Yang dijelaskan para ulama, akan mendapatkan seluruh kebaikan. Dalilnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang mulia ini Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, setiap orang yang Allah mengkehendaki kebaikan padanya pasti akan diberi kepahaman dalam masalah agama. Sedangkan orang yang tidak diberikan kepahaman dalam agama, tentu Allah tidak menginginkan kebaikan dan bagusnya agama pada dirinya. Maka kita ketahui bersama hadis yang mulia tadi, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya Allah akan memahamkan orang itu ilmu agama apabila Allah menginginkan kebaikan padanya. Dan itu pula yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Jika Allah tidak menginginkan kebaikan kepadanya, tentu Allah tidak akan memahamkan dia dalam ilmu agama. Allah tidak akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Maka di sini kita mengambil faedah bersama besarnya keutamaan ilmu. Dengan ilmu, seseorang akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dengan ilmu, seorang akan mengetahui mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang samar-samar mutasyabihat, dan mana yang tidak samar-samar. Maka keutamaan menuntut ilmu sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahri. Dalam lafaz yang lain, muallimul khairi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahri. Segala sesuatu memohonkan ampun kepada Allah bagi pengajar kebaikan, hingga ikan-ikan yang ada di lautan. Segala sesuatu, sesungguhnya segala sesuatu memohonkan ampun kepada Allah bagi penuntut ilmu,
hingga ikan-ikan yang ada di laut. Ini bagi penuntut ilmu dalam lafaz yang lain dan bagi pengajar kebaikan dalam lafaz yang lain, dan kedua-duanya sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahihul Jami'. Maka para penuntut ilmu, para pengajar kebaikan mendapatkan berita yang sangat menyejukkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat menyenangkan, berita yang sangat menyenangkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa permintaan ampunan dari seluruh makhluk, sampai-sampai ikan yang ada di lautan, dari segala sesuatu ini masuk kepadanya makhluk, segala sesuatu, kullu syai', kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu merupakan keutamaan yang sangat besar sekali, dan menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan menuntut ilmu adalah jalan yang mendekatkan kita kepada surga. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita terus bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i, dan sungguhnya setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan bodoh dan tidak mengetahui apa-apa. Apa kata Imam Ibnu Abdul Bar? Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah engkau, karena sungguhnya seorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan pandai, berilmu. Itu adalah kata Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dalam ketaatan kepadanya. Allahu a'lam.